menjadi aktivis, menjadi organisatoris itu tidak mudah. Kalau kita hanya ikut organisasi itu hanya menangis, maka mungkin bisa dilanjut Kak yang barusan yang berangkat dari 11 orang, soalnya saya rasa masih belum ada titik temu gitu di waktu mengadakan aksi di kampus. Waktu itu kita yang 11 orang itu yang menjadi buronan kode etik cuma 4 orang, dan ada yang sampai di skorsi dari kami diskorsi itu. Terus Abdan dipecat dari bidik misi dan tidak dilantik menjadi ketua MPS dan lain sebagainya. Termasuk saya pun menjatuhkan nilai dan membuat itu juga salah satu. Nah, dari dari peristiwa itu kita jadi semangat gairah kita waktu itu jadi lebih tinggi untuk mengadakan aksi-aksi terus gitu. Termasuk waktu itu kita di Rayon Sekera sudah deklarasi dan kita mau pendaftaran maba-maba. Ya, ingat waktu itu ada aksi di kampus, aksi besar-besaran yang persoalan lambang itu. Nah, itu juga ya sekalipun bukan berangkat dari yang 11 orang itu, cuman berangkat dari gempa itu, gairah dari teman-teman semakin semakin tinggi untuk melakukan kegiatan aksi baik di kampus maupun di luar. Kalau di luar itu kita ingat yang Galiansi, termasuk saya menjadi salah satu korban kumpulan dari salah satu aparat yang oknum mungkin yang arogan waktu itu. Ya, gambarannya seperti itu. Oh, berarti di setiap cerita orang sampean selama sejauh ini ikut dalam dunia pergerakan, berarti di situ selalu ada nama Sakera kan? Selalu ada nama Sakera untuk bagaimana tetap jadi rayon yang tetap mengkawal segala persoalan yang terjadi di sekitar. Ya, kita upayakan Sakera ini dari awal. Kita upayakan Sakera ini menjadi rayon terdepan dalam mengadvokasi segala persoalan. Artinya rayon, memang benar rayon ini di Sakera ini rayon termuda. Kalau kata teman-teman itu masih labil, masih tahap merangkak katanya. Cuman kita buktikan bahwa kelabilan kita mampu menerobos yang sudah yang sudah kukuh, yang sudah kokoh seperti itu. Jadi dengan personel yang ada, kita memanfaatkan personel yang ada. Kita tidak butuh terlalu banyak anggota waktu itu, tapi yang kita butuhkan kualitas. Ternyata terbukti kita mampu melaksanakan PKD mandiri lebih awal daripada rayon-rayon ini. Oh baik, terima kasih. Mungkin itu sedikit cerita dari Ketua Demisioner Sakera selama include di Rayon Sakera. Sebelumnya di Rayon Bisa seperti itu. Dan seperti ini Kak, jika kita mengaca dari hari lahir PMI pada tanggal 17 April 1960, di situ kan PMI salah satunya berdiri atas dasar tuntutan zaman. Nah seperti itu. Jadi dari dulu PMI itu tidak lepas dari buku-buku kanan dan buku-buku kiri. Akan tetapi menurut Kak Vicky sendiri gimana yang terjadi di PMI hari ini, khususnya di YN Madura? Apakah sama gitu dengan masanya Kak Vicky semasa menjabat jadi Ketua Rayon Sakera ataupun menjadi kader PASA? Apakah sama? Menurut Kak Vicky hal yang positif serta hal
hal negatif serta hal yang harus dibenahi itu di mana? Khususnya di rayon Sakera, lebih universal di rayon PMI Yayasan Madura. Kalau kita berbicara persoalan pembinaan terhadap kader kita, tentu yang pertama kita lakukan adalah pembenahan kepengurusan. Nah, diakui atau tidak, di PMI ini kan kepengurusannya banyak. Ya, merangkul kepengurusan saja yang kadang kurang mampu, apalagi merangkul anggota dan kader yang kalau kita rangkul satu-satu ini saya rasa tidak mampu. Maka butuh orang-orang yang memang betul ingin mengerti bidang ini untuk merangkul seluruh, artinya menjadi tangan kedua dari ketua. Kita lihat hari ini di rayon Sakera sendiri, untuk menyatukan persepsi itu tidak mudah. Artinya di rayon kita hari ini berbicara yang rayon Sakera, untuk menyatukan perbedaan ini sangat sulit. Cuman lagi-lagi kembali ke cara kita menanggapi, cara kita merangkul, dan cara kita memotivasi adik-adik kita, memotivasi kepengurusan, memotivasi keanggotaan. Ini yang paling penting. Kalau kepengurusan, kalau ketua ini terjun langsung, artinya mengayomi betul terhadap keanggotaan, terhadap kepengurusan, saya rasa tidak ada yang tidak bisa untuk kita terobos. Karena yang selama ini menjadi cibiran adalah biasanya kalau ketua itu ya cukup dengan dengan posisinya sebagai ketua, artinya pengayoman terhadap kader itu kurang biasanya. Nah, di Sakera kita coba ambil jalan yang berbeda. Artinya ketua dan kepengurusan ini sama-sama nyisir ke bawah. Ada satu misalkan di antara anggota kita yang mulai menjauh karena lantaran hari ini kan pandemi masih. Nah, kita coba hubungi satu-satu, mulai pendekatan personal itu, dan kita upayakan setiap anggota, setiap orang ini punya punya magnet terhadap anggota dari kepengurusan maksudnya. Kalau kita lihat periode sebelumnya, periode saya itu punya jadwal. Saya cerita sama sahabat Nabi ini, saya punya jadwal hari Sabtu sama hari Minggu itu. Hari Sabtu itu komunikasi khusus sama kepengurusan. Hari Minggu sama hari Senin biasanya komunikasi khusus sama keanggotaan. Di luar jam bebas. Itu jadwal saya untuk keluarga rayon. Jadi pendekatan personal sampai saya itu dijuluki Babe di rayon. Ya, karena saya itu pengennya teman-teman kalau persoalan julukan itu di luar pembahasan gitu. Cuman yang saya tekankan adalah ketika sahabat-sahabat ini mulai menjauh, mungkin dengan cara komunikasi saya, sahabat-sahabat ini bisa kembali lagi. Kita pengurusan 60 pas. 60. Ya, kepengurusan waktu itu 60 orang. Dan keanggotaannya 73 anggota. Nah, kita waktu itu mencoba untuk aktif di semua lini. Artinya saya terjun langsung ke kepengurusan nyisir ke bawah. Saya pun punya jadwal khusus untuk nyisir ke bawah. Jadi kita sama-sama bergerak. Oh, baik. Mungkin cerita Kak Vicky
semasa jadi ketua rayon sangat bisa dikatakan kalau sekelas presiden itu merakyat ya Kak, langsung ngepres ke bawah sampai sahabat Kak Vicky ini mempunyai jadwal, yaitu setiap hari Sabtu bersama kepengurusan, setiap hari Minggu dan Senin itu bersama keanggotaan ataupun kader di luar jam bebas. Sampai ketua demisioner ini punya julukan dari saking merakyatnya. Ini pencitraan ya. Punya julukan, yaitu julukan Babe seperti itu. Jadi punya banyak anak di Rayon Sakera. Mungkin ini lagi Kak yang membuat saya agak sedikit penasaran gitu dengan Kak Vicky semasa menjabat sebagai ketua Rayon Sakera. Itu Kak Vicky dalam setiap pertemuan itu mengatakan jangan sampai kalian itu terkena ataupun bagian dari seleksi alam. Nah itu seperti apa? Sampai hari ini saya ingat gitu. Dari saking seringnya Kak Vicky mengatakan diksi seperti itu. Ya karena saya juga menjadi dulu pernah menjadi anggota di Rayon Pasar. Waktu itu lebih dari 150-an anggota pasar waktu itu, dan yang tersisa hanya sekitar 50-an. Ini kan seleksi alamnya ketat. Oh iya. Makanya saya tidak pengen kejadian itu terulang di periode saya dan periode kalian nanti selanjutnya. Makanya setiap kali ketemu sama sahabat-sahabat, baik itu kepengurusan dan keanggotaan, jangan sampai kalian kena seleksi alam. Ya karena selain itu saya tidak punya bahasa lagi untuk saya utarakan sama teman-teman gitu. Cuman bahasa itu yang mungkin saya hafal. Makanya saya sering katakan sama sahabat-sahabat, menjadi aktivis, menjadi organisatoris itu tidak mudah. Kalau kita hanya ikut organisasi ini itu hanya numpang nama, maka saya pastikan 1-2 bulan nama itu hilang. Tapi kalau kita niatkan untuk benar-benar berproses, segala hambatan, segala rintangan yang menghadang kita, insya Allah kita bisa melewatinya. Kalau niatnya ingin berproses betul, karena pasti ada kalau kita sudah bosan misalkan, kalau kita mau melangkah di pertengahan jalan ini ada hambatan, kita pasti ingat sama tujuan kita. Tujuan kita apa? Mau proses di organisasi. Nah itu komitmen buat